Halo sahabat Bunga Kantil, jumpa lagi dengan channel kita di segmen Alkisah. Tragedi Terowongan Paledang bisa dibilang menjadi salah satu peristiwa kelam yang menimpa dunia perkeretaapian di Indonesia. Pasalnya pada 12 Januari tahun 2000 ada setidaknya 20 orang penumpang meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tragis di Terowongan Paledang jurusan Bogor, Sukabumi. Awal mula kejadian, di tanggal 12 Januari tahun 2000, situasi di stasiun Bogor begitu padat lantaran banyaknya penumpang yang akan menaiki kereta api. Ada yang ingin pulang ke kampung halaman, ada juga yang hendak menghabiskan waktu liburan mereka. Misalnya saja sekelompok pelajar yang ingin berlibur di wilayah Sukabumi untuk berkemah. Namun dikarenakan situasi stasiun yang sangat padat, sehingga tidak bisa masuk ke dalam kereta api, akhirnya mereka naik di atas atap kereta. Sebenarnya petugas sudah mengingatkan bahaya akan penumpang yang naik di atas atap kereta. Namun dikarenakan tidak adanya aturan, peringatan tersebut pun diabaikan oleh para pelajar tersebut. Memang pada saat itu kereta api mengalami keterlambatan jadwal di tengah membludaknya jumlah penumpang, sehingga melaju dengan begitu cepat. Kereta yang seharusnya berangkat pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, namun baru berangkat pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Ada setidaknya selisih 3 jam waktu keterlambatan. Petugas memberikan teguran kepada sekelompok pelajar yang naik di atas atap kereta. Mereka sempat turun dari atas atap kereta dan masuk ke dalam kereta. Namun setelah beberapa saat kereta berjalan dari stasiun Bogor, mereka kembali naik di atas atap kereta. Kronologi kecelakaan, bisa dibilang mereka tidak sadar kereta akan melewati terowongan Paledang. Adapun terowongan Paledang merupakan proyek yang dibangun oleh rakyat pribumi yang secara paksa oleh pemerintah kolonial Belanda, di mana memiliki tinggi sekitar 10 meter dan lebar hanya 3 meter saja. Bisa dibilang terowongan ini sempit dan hanya menyisakan sedikit ruang saja. Dan tidak mungkin apabila ada penumpang yang naik di atas atap kereta tidak terpentok atap terowongan. Kereta dari stasiun Bogor menuju Sukabumi melaju dengan begitu cepat. Beberapa saat setelah kereta berangkat, peristiwa maut pun tidak bisa terhindarkan. Ya, para remaja yang berada di atas atap gerbong, sebagian dari mereka menghantam dinding terowongan, terpental ke bawah, dan ada pula yang tergilas di bawah kereta. Sebagian yang coba menghindar melompat ke bawah, tapi karena kereta sedang dalam keadaan kecepatan tinggi, hingga berakhir dengan tragis. Warga yang melihat kejadian itu langsung membantu untuk melakukan evakuasi. Dari pengakuan dari para korban yang sempat mendengar, mengatakan mereka mendengar suara gemertak yang sangat kuat, sehingga mereka pun keluar dan menengok. Setelah kejadian, di sekitar lokasi banyak ditemukan potongan tubuh. Ada yang menempel di atap kereta dan ada juga yang di terowongan. Bahkan ada juga beberapa di antaranya yang sudah sekarat dan mencoba bertahan, namun naas, mereka tewas di lokasi kejadian. Dari peristiwa ini, ada 20 orang penumpang kereta meninggal dunia karena menghantam terowongan Paledang tersebut. Cerita versi saksi mata. Dayan, salah satu seorang saksi mata, menceritakan diajak oleh teman-temannya yaitu Omen, Jucung, Iyap, Agai, Ajay, Eksi, Bes, Bokir, Sega, dan Kopral. Mereka berangkat dari stasiun Pondokopi, berpindah ke Manggarai, dan akhirnya tiba di stasiun Bogor. Di Manggarai itu perasaan udah gak enak aja. Teman kakinya sudah masuk ke peron, ujar Dayan sebagaimana dilihat dari YouTube RJL5. Sampai akhirnya mereka tiba di stasiun Bogor, di mana keadaan di sana sudah sangat ramai menurut Dayan, karena tidak ada kereta ke arah Sukabumi. Kereta pun maju ke arah peron. Dayan sempat ragu apakah akan menaiki kereta tersebut atau memilih kendaraan umum lainnya. Tapi sebagian dari teman-temannya sudah naik ke atap kereta dengan posisi sudah full. Saat naik, salah satu temannya sudah mengingatkan untuk berhati-hati karena ditemukan adanya darah kering di atas atap kereta. Itu almarhum Omen udah ngasih tahu, hati-hati ada darah kering, tuturnya. Mereka terpisah karena ada 9 orang di atas atap gerbong dan 2 lainnya di dalam gerbong. Dayan tak memungkiri
karena sempat petugas kereta memarahi lantaran lebih memilih naik di atas atap kereta yang sebenarnya membahayakan. Hingga akhirnya kereta berjalan dari stasiun Bogor. Naas menurut Dayan tidak mengetahui tata cara memberikan komando saat berada di atas atap kereta. Jembatan, teriak orang dari arah depan yang diestafetkan hingga sampai terdengar ke gerbong belakang. Kenang Dayan. Kemudian terdengar suara yang menghantam logam dengan sangat keras. Apesnya komando memberikan arahan yang salah karena ternyata yang ada di depan adalah sebuah talang. Dayan sempat merunduk, tapi tidak dengan Omen rekannya. Kepala Omen terbentur talang besi dengan sangat keras, hingga besi membuat Omen roboh dan langsung meninggal seketika akibat hantaman talang pertama tersebut. Dayan akhirnya melepas tubuh Omen hingga terjatuh dari atas atap kereta, dan kemudian melihat ke gerbong belakang, dan mendapati penumpang yang berada di atas atap kereta sudah berkurang dari jumlah yang sebelumnya. Para penumpang yang berada di atas teriak-teriak untuk mencari teman-temannya. Beberapa orang sudah tergeletak tanpa nyawa setelah kepalanya terbentur talang kereta. Sampai akhirnya tibalah di terowongan Paledang. Menurut Dayan, di terowongan itulah banyak korban yang terbentur di mulut terowongan sehingga terjatuh dari atas atap kereta api. Saya langsung ke dalam gerbong. Di situ banyak yang terjatuh. Saya di dalam mungkin karena panik, sehingga saya menendang-nendang, saya teriak dan tendang-tendang untuk memberhentikan kereta api. Ceritanya, ternyata di dalam itu lebih serem karena banyak darah yang muncrat. Imbuh Dayan. Korban dievakuasi. Menurut kesaksian Dayan, kondisi korban sangatlah menyedihkan karena sebagian dari mereka ada yang putus dan hancur. Dia pun juga mencari teman-temannya yang berada di atas atap kereta. Dayan berhasil menemukan jenazah Omen yang sebelumnya terjatuh dari atas atap kereta. Kemudian menemukan jenazah Ajay yang ditemukan di talang kedua. Namun sayang, saat hendak dibawa ke rumah sakit, Ajay meninggal dunia. Jenazah Sega juga ditemukan meninggal dunia di salah satu jalur kereta. Terakhir, jasad Eksi juga ditemukan. Dari 11 orang rombongan Dayan, 4 orang meninggal dunia. Sampai akhirnya pihak-pihak terkait pun melakukan evakuasi terhadap jenazah yang meninggal dunia atas tragedi terowongan Paledang ini. Bisa disebut, peristiwa tragedi Paledang ini merupakan peristiwa tragis di dunia perkereta-apian di Indonesia. Setelah tragedi terowongan Paledang Bogor ini, beberapa warga sering mengalami kejadian mistis di sekitar lokasi kejadian.